Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Azahra dari SI 4404. Jadi saya akan menjelaskan apa itu ERP. Jadi kepanjangan ERP adalah Enterprise Research Planning. Jadi ERP adalah sebuah sistem yang digunakan dalam pengintegrasian data, lalu data tersebut akan dimanfaatkan ke dalam functional area yang menghubungkannya dengan bagian lain, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sales and distribution. Modul ini digunakan untuk mendukung penjualan barang tersebut dengan memikirkan segala aspek yang mempengaruhi kegiatan tersebut, sehingga tercapainya target penjualan yang perlu dicapai, dan juga mengurusi pendistribusian produk itu sendiri, bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Kedua, ada controlling. Modul ini mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan, memutar kembali uang yang telah diperoleh, menyediakan dukungan fungsi-fungsi biaya internal dan efektif, lalu membuat laporan mengenai itu. Lalu yang ketiga adalah production planning. Modul ini membantu dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, ada quality management. Modul ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang sesuai standar, sehingga kualitas produk yang dihasilkan selalu stabil. Yang kelima, ada financial accounting. Modul ini berfungsi mencatat segala transaksi uang yang berlangsung di perusahaan lalu mengelolanya, sehingga menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai penunjang bagian lain. Selanjutnya adalah Human Capital Management. Jadi, modul ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data, terkhususnya pada Departemen Human Research. Modul HCM ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian atau payroll, dan proses promosi. Selanjutnya adalah Plant Maintenance. Jadi modul ini bertanggung jawab atas perawatan segala macam mesin yang digunakan dalam produksi, karena mesin adalah barang yang krusial dalam proses produksi. Kesalahan suatu mesin dapat mempengaruhi hasil dan kinerja produksi, oleh karena itu dibuatnya bagian ini sendiri. Yang selanjutnya ada project system. Modul PS ini membantu perusahaan untuk mengelola project life cycle, mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Modul PS ini memungkinkan organisasi untuk mengelola proyek-proyek skala besar dan kecil secara efisien. Yang selanjutnya adalah material management. Kegunaan modul ini adalah untuk mengurusi segala macam barang perusahaan yang digunakan, yang masuk, dan yang keluar. Dan juga mengurus inventaris dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan barang itu sendiri. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sub-sub dari modul itu. Pertama ada project system. Di sini ada handling, project, simulation payment, sama confirmation. Terus di sini ada sales and distribution. Ada sales support, sales, shipping, billing. Terus ada quality management. Jadi di quality management ini ada quality planning, quality inspection, quality notification, quality control, sama test equipment management. Terus selanjutnya ada financial accounting. Jadi di sini ada asset accounting, terus account payable, account receivable, terus sama bank accounting. Terus di sini ada controlling, yaitu production, cost control, cost and income element, accounting, activity-based accounting. Ini ada plant maintenance, ada asset viewers, maintenance, project, preventive maintenance, terus di sini ada material management. Di sini ada procurement, process management, master data management, inventory management, material requirement planning, sama invoice verification. Human capital management. Di sini ada payroll accounting, requirement employers, payroll, produce, dan terakhir ada production planning. Jadi di sini ada production planning, material requirement planning, material requisition, capital planning, bill of material, formula routing, dan work and cost center. Jadi itu semua adalah sub-sub modul. Dan terakhir, kenapa sih integrasi antar modul itu penting? Agar berjalan dengan baik, modul-modul yang memiliki tugas dan tujuan masing-masing pun harus berintegrasi satu sama lain.
Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logika database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan komunikasi. Database yang dapat mengejutkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi real time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses dengan mudah, dan disebarluaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.